guru asisten dan praktikan yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, praktikum genetika rekombinan acara 3 yang berjudul isolasi DNA. Next. Tujuan dari praktikum pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mampu mengetahui prinsip-prinsip isolasi DNA. Yang kedua, mampu mengetahui metode isolasi DNA secara sederhana. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan hasil isolasi DNA. Next. Isolasi DNA. Isolasi DNA sendiri yaitu suatu proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada atau ekstraksi atau juga disebut dengan lisis. Isolasi DNA sendiri biasanya dilakukan dengan homogenasi dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah terjadinya DNA rusak. Isolasi DNA sendiri juga merupakan teknik yang penting dalam pengembangan ilmu, derajat, kemurnian, dan kualitas dalam isolasi DNA sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh. Secara umum, prosedur dari ekstraksi yang baik untuk isolasi DNA mencakup 3 hal, yaitu harus dihasilkan DNA dengan kemurnian yang tinggi, DNA-nya harus utuh, dan jumlahnya mencukupi atau konsentrasi tinggi. Isolasi DNA memiliki manfaat untuk pengambil DNA untuk dilakukan analisa atau manipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Selain itu, isolasi atau pengambilan DNA dari makhluk hidup terbagi atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penumbuhan dan perbanyakan sel, penghancuran dinding sel, penghilangan RNA dan protein, serta pemurnian DNA. Nah, selanjutnya ada prinsip metode isolasi DNA. Prinsip metode yang digunakan untuk isolasi DNA ada beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan untuk membuka sel dan melepaskan DNA. Yang kedua, ada metode untuk menghilangkan dan menonaktifkan enzim yang dapat mendegradasi DNA. Dan yang ketiga, dapat diperlakukan yang dapat memisahkan DNA dari protein dan molekul kontaminan yang lain. Next. Selanjutnya, untuk komponen isolasi DNA itu ada buffer trace, penghambat DNase dan deterjen, NaCl, serta sampel. Di sini, buffer trace itu kegunaannya untuk memberikan kondisi pH yang optimum dan menjaga kestabilan pH-nya. Juga untuk menjaga struktur DNA selama proses lisis dan pemurnian. Untuk penghambat DNase dan deterjen, dia itu bertujuan untuk menghambat aktivitas enzim nuklease dan melisiskan membran sel. Jadi dia untuk menghambat pendegradasi DNA supaya DNA-nya itu tidak rusak. Lalu NaCl sendiri itu untuk meminimalkan daya ikat DNA dan protein. Jadi DNA-nya akan lebih mudah dilepaskan dari protein untuk mendapatkan kemurnian yang lebih tinggi serta menjaga struktur DNA. Dan sampel yang digunakan adalah hewan dan tumbuhan. Next. Nah, di sini ada perbandingan metode isolasi DNA yang menggunakan metode CTAB dengan beberapa contoh metode isolasi DNA menggunakan deterjen. Untuk metode CTAB itu digunakannya deterjen CTAB yang berisi EDTA dan NaCl. Kemudian sampel itu digerus lalu diinkubasi pada suhu 55-60 derajat Celcius, lalu ditambahkan kloroform, lalu disentrifuge, ditambahkan isopropanol dan sentrifuge lagi. Kemudian dilakukan penambahan alkohol 70%, lalu disentrifuge lagi. Lalu ada penambahan FKI dan sentrifuge, kemudian ditambahkan amonium asetat dan ETOH dingin, lalu disentrifuge dan ditambahkan ETOH 70%. Sedangkan untuk perlakuan deterjen, itu prinsipnya sama, yaitu dilakukan pengurusan pada masing-masing bahan, lalu ditambahkan
yang deterjen 1 ini ditambahkan gula, lalu disaring, dan ditambahkan deterjen serta larutan garam, lalu inkubasi pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian didinginkan dan ditambahkan ETOH. Sedangkan untuk deterjen 2, ini bahannya digerus dan dilakukan penambahan pasir, lalu ditambah air hangat dan deterjen serta garam, kemudian disaring dan ditambahkan ETOH atau isopropil alkohol. Untuk deterjen 3, bahan itu di blender atau digerus, lalu ditambahkan garam dan air dingin, kemudian disaring dan ditambahkan deterjen, lalu ditambahkan pelunak daging atau jus nanas atau pembersih lensa. Dan yang terakhir itu ditambahkan isopropil alkohol. Di sini fungsi dari keduanya yaitu deterjen CTAB dan deterjen komersial. Deterjen komersial ini tuh bisa berupa sabun atau sampo. Itu tuh berfungsi untuk melarutkan lemak dalam membran sel. Jadi tuh selnya bisa lisis. Selain itu, deterjen tuh juga menghambat DNase yang dapat merusak protein DNA dan dapat mendenaturasi protein sehingga protein bisa dihilangkan dari larutannya. Biasanya sel tumbuhan itu tidak dapat dirusak hanya dengan menggunakan deterjen. Jadi dibutuhkan penggerusan atau pelisisan sel supaya lebih mudah. Kemudian untuk metode isolasi DNA sederhana, yang kita butuhkan adalah gelas kaca, sendok teh, garpu, wadah, saringan, sampel, 1 buah sesuai pembagian kelompok yang kemarin sudah diberi tahu, dan garam sebanyak 1 sendok teh, deterjen cair sebanyak 1 sendok teh, air mineral sebanyak 3 sendok teh, dan alkohol dingin 70% sebanyak 3 sendok teh. Next. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama, sampel buah dihaluskan dengan garpu atau blender, tapi sebaiknya pakai garpu aja supaya DNA-nya itu tidak rusak karena terlalu keras digerus gitu. Kemudian, campurkan garam, deterjen cair, dan air mineral dalam 1 wadah. Ini bedakan wadahnya dulu ya dari yang penggerusan sampel tadi. Lalu diaduk perlahan hingga tercampur rata, tapi jangan sampai berbusa. Lalu ditambah sambal buah yang telah dihaluskan ke dalam campuran nomor 2 tadi, dan diaduk perlahan hingga rata kemudian disaring. Pindahkan hasil saringan itu ke dalam gelas kaca, lalu secara perlahan tambahkan alkohol 70% dingin, kemudian diamkan selama 3 menit. Nanti hasilnya akan terbentuk 2 lapisan yang akan terlihat benang-benang putih yang merupakan DNA sampel pada lapisan di bagian atas larutan. Next.
Nah, itu secara singkat untuk percobaan isolasi DNA sederhananya. Di sini terlihat lapisan yang terbentuk itu berwarna putih, itu yang sebagai hasil DNA-nya. Ini dari buah peach dan stroberi. Halo, kok macet ya di tempat saya? Itu sudah, Bu, videonya. Sudah selesai? Ya, ini nanti ketika teman-teman mencoba untuk melakukan isolasi DNA sederhana, hasil yang akan didapat ini seperti pada gambar berikut ya. Jadi ditunggu sampai lapisan dari parutannya itu terpisah dan ada lapisan putih-putih itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kasonia. Nah, mungkin dari adik-adik ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kakak-kakak asisten. Baik Ibu, dari praktikan apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Zidan, silahkan. Jika saya jadi ingin bertanya, untuk kondisi buah apakah mempengaruhi atau tidak ya Kak? Misalnya buahnya terlalu matang atau belum matang, atau bahkan busuk seperti itu. Terima kasih. Kalau boleh tahu kelompok Zidan pakai buah apa Zidan? Kelompok saya pakai tomat. Tomat, oh ya. Tomatmu matang apa mentah? Tomatmu sudah matang apa belum? Apa? Kecil banget. Mohon maaf Ibu, tadi pertanyaannya apa ya? Gimana kakak asisten kalau buahnya terlalu matang atau sebaliknya masih mentah? Ada pertanyaan dari Zidan. Atau mungkin dari teman lain, dari teman-teman praktikan yang lain, ada yang mau memberi tanggapan bagaimana ya kalau buahnya terlalu matang atau masih mentah? Halo, can you hear me? No comment. Halo.
sebenarnya DNA itu apa sih? DNA itu apa? Protein, lemak, vitamin, asam nukleat. Asam nukleat itu Asam nukleat berada di mana? berada di sel itu. Di inti sel. Apalagi ini praktikum kalian ini nanti kan di tumbuhan ya, berarti eukariot, berada di dalam inti sel. Antara DNA buah yang masih mentah dengan yang sudah matang atau bahkan yang sudah busuk itu kira-kira sama atau tidak ya DNA-nya? Sama nggak DNA-nya buah yang masih mentah dengan DNA buah yang sudah sangat matang atau bahkan yang sudah busuk? Sama, Ibu. Sama ya. Untuk DNA-nya sebenarnya sama ya. Maka kalian mau ambil dari buah yang masih mentah maupun buah yang sudah busuk, nantinya akan mendapatkan DNA yang sama. Ya. Tapi ya, proses untuk mendapatkannya ini yang mungkin menjadi berbeda. Ya. Kalau kalian memilih buah, tergantung pilihan kalian untuk jenis buahnya. Ya. Kalau buah yang kalian pilih itu dari muda sampai tua itu lunak, maka akan mudah dihancurkan, yang berarti atau mudah dihaluskan ya, yang berarti memudahkan proses penghancuran sel atau dinding sel. Ya, tapi kalau kalian menggunakan buah yang saat muda itu keras, ya, misalnya kalian menggunakan jambu biji merah. Jambu biji merah kalau masih muda keras apa lunak? Keras sih. Keras ya. Kalau kalian menghancurkan kan agak susah ya. Dengan garpu nggak bisa, pakai blender. Blender pun lebih lama daripada buah yang sudah lunak gitu ya. Jadi di situ perbedaannya. Maka silakan dipilih buah-buah yang cukup mudah untuk dihaluskan ya. Tomat, pisang yang sudah matang, stroberi cukup lunak. Untuk jeruk kulitnya tidak usah ikut ya kalau misalnya pakai jeruk. Lalu pakai apa lagi nih untuk tugas kelompok kalian buahnya? Pepaya, Ibu. Pepaya ya, pepaya kalau pepaya mentah ya keras gitu ya. Ya gunakan pepaya yang sudah matang gitu. Kalau saya pakai pepaya busuk gimana Bu? Ya ora apa-apa sih, cuma kan udah nggak enak ya baunya. Mungkin saat kita praktikum kan kita sudah nggak nyaman gitu. Maka gunakan yang masih enak untuk dibuat praktikum lah gitu ya. Umumnya untuk isolasi DNA buah secara sederhana ini ya akan lebih bagus hasilnya kalau kita mencari dari buah-buahan yang cukup lunak dan cukup banyak kandungan airnya. Ya, misalnya pisang itu lunak dan walaupun dia kandungan airnya nggak banyak, tapi mudah untuk di isolasi DNA-nya. Kemudian tomat, stroberi itu juga cukup mudah. Nah, semangka itu lunak dan kandungan airnya banyak, tapi terlalu banyak airnya ya. Jadi nanti kandungan air itu jauh lebih banyak daripada yang lain. Jadi kalian mungkin akan mendapatkan benang DNA itu hanya tipis sekali. Gitu. Mungkin itu Mas Didan dan Mbak Gasania.
Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Terima kasih untuk sama-sama. Ada lagi? Ya, ada Raffi, Mbak. Silakan, Ya. Raffi. Permisi, saya izin bertanya. Tadi kan di alat bahan itu kan ada yang gelas kaca. Apakah itu pengaruhnya sangat signifikan? Apakah memang harus pakai gelas kaca gitu loh, Bu? Apa bisa diganti gelas yang lain gitu? Bagaimana, Mbak? Kakak-kakak asisten. Ya, untuk gelas kaca ini nanti memudahkan teman-teman buat melihat hasil dari isolasi DNA-nya sendiri. Kalaupun tidak ada gelas kaca, bisa menggunakan gelas yang bening. Yang penting bisa kelihatan gitu nanti hasilnya. Begitu. Oh iya, baik. Terima kasih. Saya kira pengaruh gara-gara mungkin suhunya berubah. Terima kasih ya atas jawabannya. Yang penting bening gelasnya, ya. Dan kalau bisa polos. Kalau udah ada gambar-gambarnya nanti kita susah ngamatinnya. Ya. Ampun. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan langsung. Ya, masih ada Tri Okta. Silakan, Baik, Ibu. Ya, izin bertanya, Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Fianti. Izin bertanya, dalam praktikum percobaan isolasi DNA sederhana ini, apakah ada kemungkinan untuk gagal ya, Bu? Lalu, misalkan dalam percobaan ini tidak ditemukan benang putihnya atau mungkin lebih sedikit dan bisa jadi lebih banyak, kira-kira nanti itu faktor yang mempengaruhinya apa ya, Bu? Apa mungkin dari deterjen yang terlalu banyak atau mungkin alkoholnya yang tidak dingin atau mungkin terlalu dingin seperti itu, Bu? Terima kasih. Ya. Makasih Tri, pertanyaan yang bagus. Silakan kakak-kakak asisten. Ya, untuk kemungkinan gagalnya isolasi DNA itu bisa karena itu ya, ketika penggerusan bahan itu teman-teman menggerusnya terlalu keras atau bagaimana, itu juga bisa merusak DNA-nya. Itu nanti jadi hasilnya itu entah benangnya terlalu tipis atau bahkan sama sekali tidak ditemukan benang-benang DNA. Seperti itu. Baik, Kak. Lalu untuk alkohol ini apakah harus dingin ya, Kak? Terus untuk alkohol ini mengapa alasannya harus didinginkan terlebih dahulu ya? Ya. Jadi pertanyaannya selain yang pertama tadi, kemudian ada deterjen dan ada alkohol dingin ya. Betul ya, Tri? Jadi untuk alkohol dinginnya itu untuk menyempurnakan presipitasi dan untuk menurunkan aktivitas molekul yang dapat menyebabkan pembentukan DNA itu jadi lebih efektif gitu. Jadi mempercepat proses pembentukan hasilnya. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya lagi, Kak. Untuk pendinginan alkohol ini apakah ada batas waktunya ya, Kak? Mungkin sekian jam untuk bisa lebih dingin atau bagaimana ya, Kak? Nah, kalian sudah siap dengan bahan-bahannya semua kan hari ini? Praktikan sudah siap semua dengan bahan-bahannya hari ini? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah silakan nanti langsung ke kelompok masing-masing untuk mempraktekkan. Nanti saya akan coba lihat masing-masing kelompok ya, atau mungkin
tetap di channel praktikum umum juga boleh, nggak apa-apa kalian mencoba ya. Untuk nanti kita lihat bersama hasilnya masing-masing. Harapan saya ini sebentar kok, ya sebentar. Ini kan cuma sampel buah dihaluskan. Kalian menghaluskan buah itu paling cuma sekitar 2-3 menit lah. Kemudian tambah garam, deterjen cair, air mineral, aduk. Ya, aduknya pelan-pelan ya. Kenapa? Karena di situ ada deterjen ya. Kalau mengaduk deterjen itu dengan cepat akan terjadi busa. Nah, ini kalian mengaduknya pelan saja. Kalau deterjennya kebanyakan gimana, Bu? Kalau deterjennya kebanyakan kan nanti jadinya tandanya adalah kalau garamnya atau deterjennya terlalu banyak berarti nanti akan tidak terbentuk larutan yang sempurna gitu ya. Larutan yang sempurna ini adalah kalau semua komponen di situ berada dalam jumlah yang cukup. Maka kalian bisa coba dulu ya, misalnya garamnya 1 sendok, kemudian deterjennya 1 sendok, kemudian airnya nggak sampai setengah gelas ya, sedikit aja lah, diperkecil aja. Misalnya kalian menggunakan gelas yang 200 ml ya, kalian bisa isi 1/4-nya ya, kemudian berikan garam mungkin dari setengah sendok dulu, deterjen juga setengah sendok, kalian buat campuran. Kalau itu sudah menjadi larutan yang sempurna, artinya tidak ada endapan, berarti semuanya bisa terlarut. Nah, ini bisa digunakan untuk percobaan ya. Kalau terlalu encer gimana? Kalau terlalu encer biasanya ini nanti deterjen itu kan tugasnya untuk mendegradasi membran sel ya. Kalau buahnya banyak tapi deterjennya kurang ya berarti yang dapat didegradasi mungkin hanya setengah dari sampel gitu ya. Kalian akan mendapatkan DNA tapi mungkin tipis gitu. Nah, kemudian aduk udah tahu, terus disaring ya, pindahkan ke kaca. Terus ditambahkan alkohol 70% dingin ya. Kenapa harus dingin ya? Karena senyawa yang dingin ini akan membantu presipitasi ya. Dia akan membantu presipitasi. Nah, ini didiamkan selama 3 menit. Mau didiamkan di kulkas juga boleh, lebih baik ya. Nanti akan terbentuk 2 lapisan ya. Nah, benang-benang kalian bisa amati nanti mungkin untuk buah agak berbeda, untuk setiap jenis buah mungkin agak berbeda ya, mungkin ada yang semacam membentuk 3 lapisan gitu ya, terutama untuk buah yang berpigmen kuat. Nah, ini pigmennya mungkin mengendap di dasar, tapi yang akan kalian ambil itu adalah benang-benang DNA yang ada di lapisan atas ya. Cirinya adalah dia merupakan benang-benang putih gitu ya. Nah, silakan nanti itu ada fotonya. Nah, di permukaan. Nah, itu bisa kalian ambil dengan tusuk gigi atau tusuk sate atau tusuk gigi atau garpu gitu ya. Seberapa banyak sih DNA yang kalian dapatkan gitu. Udah nanti kita kalian laporkan kepada kakak-kakak kelas kalian dan didiskusikan bersama di situ. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Tri, sudah cukup jelas mudah-mudahan, atau masih ada yang masih ganjel gitu, silakan. Oke Bu, sudah menjawab Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Masih ada Maurits nih mau tanya, Kak. Iya Ibu, terima kasih. Saya mau tanya, apakah ada pengaruh ya ketika kita menggunakan alkohol di atas atau di bawah konsentrasi 70% itu ya? Apakah ada apa tadi? Pengaruh Ibu, kalau kita menggunakan alkoholnya di atas atau di bawah konsentrasi 70%? Atau memang harus 70% seperti itu ya? Oh,
Sebenarnya alkohol lebih tinggi lebih bagus untuk presipitasi. Namun karena ini kalian lakukan di rumah, ya, maka bahan yang bisa mudah kalian dapatkan itu kan alkohol 70%, gitu. Kalau nanti di lab ya untuk isolasi pure DNA, ini kalian akan menggunakan senyawa alkohol yang lebih kuat dan konsentrasinya lebih tinggi, maka isopropanol. Nah, ini yang harus kalian pahami apa sih? Yang harus kalian pahami adalah prinsip dari isolasi DNA. Bahwa untuk isolasi DNA kita perlu yang pertama apa? Memecahkan apa dulu? Melisiskan apa dulu? Melisiskan selnya dulu. Melisiskan sel, ya. Yang pertama kita harus melisiskan sel dulu. Kemudian kita memisahkan DNA itu dari yang lain, gitu kan? Dari yang lain. Ekstraksi DNA. Kemudian yang ketiga adalah presipitasi DNA. Nah, untuk pure DNA nanti, ya, pada proses presipitasi DNA itu kita sudah setelah proses ekstraksi, ya, jadi bahan-bahan lainnya sudah kita buang dulu, ya, kemudian baru kita presipitasi sehingga yang DNA itu kemudian nanti benar-benar tinggal kita dapatkan di bawah. Tetapi kalau ini isolasi DNA sederhana ini kan kita tidak membuang larutan apapun, ya, dalam satu gelas itu tidak ada yang kita buang, gitu ya. Ini maka DNA masih bercampur dengan yang lain-lain sehingga dia presipitasinya adalah menggumpal saja, terjadi penggumpalan. Nah, dengan adanya penggumpalan ini maka DNA itu mudah kalian lihat, gitu. Kalau dia nggak menggumpal, nggak terjadi presipitasi, dia tidak akan bisa kalian lihat, gitu ya. Nah, nanti coba kalau misalnya kalian tambahkan alkohol dingin itu tadi baru selapis tipis kok belum ada yang penggumpalan, ya boleh ditambah lagi. Tetapi alkoholnya usahakan tetap dingin, gitu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Zidan masih tanya lagi apa, Zidan? Ya Bu, saya izin bertanya kembali. Untuk deterjen yang digunakan itu kan saya adanya yang bubuk itu nanti akan mempengaruhi hasil atau tidak ya? Atau mungkin baiknya dicairkan terlebih dahulu atau gimana? Terima kasih Bu. Sebenarnya tidak masalah ya, yang penting kandungan di dalamnya itu adalah ada sodium dodecyl sulfat. Kamu enggak punya sabun cuci piring? Punya Ibu. Oh, ya, ya, kalau ada sabun cuci piring biasanya kan bentuknya cair atau krim, ya. Nah, itu lebih mudah untuk dilarutkan. Tapi kalau adanya serbuk, ya nggak apa-apa. Itu kan dilarutkan dulu sebelum sampel buahnya masuk. Kau coba dulu larutkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar larut dulu di dalam air, baru nanti buahnya yang dimasukkan, gitu. Ampun. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sudah, Mbak Kasania, saya berikan kembali waktu kepadamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung mencoba untuk mempraktikkan isolasi DNA sederhana, bisa dipandu dengan asisten masing-masing. Di sini apa Zidan udah siap untuk mencoba? Langsung di grup ini Kak. Iya, di sini aja nggak apa-apa, biar teman-teman juga bisa lihat. Baik Kak, sebentar saya kurang ambil pisau untuk tomat.
Ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, di sini Zidan akan mencoba mempraktikkan untuk isolasi DNA sederhana. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat juga di Meet Praktikum ini untuk acuan percobaan teman-teman sendiri. Kita tunggu Zidan dulu. Ya, di sini Zidan pakai tomat ya. Saya agak lupa caranya, Kak. Mungkin boleh sambil dipandu. Iya, oke. Jadi ini sampelnya dihaluskan dulu menggunakan garpu. Sampai halus kecil-kecil ya, Kak. Iya, sampai halus. Ini cukup atau lagi, Kak? Coba lagi. Ini, Kak. Itu udah berair. Sudah.
Ada mungkin tapi tidak cukup banyak. Coba dikit lagi. Untuk teman-teman yang lain boleh sambil mencoba untuk buahnya masing-masing. Nanti kita lihat hasil dari masing-masing kelompok ya. Silakan. Sudah seperti ini, Kak? Ya, sudah. Lalu campurkan deterjen, garam, sama air di wadah yang berbeda. Iya, ada yang berbeda. Ya, masing-masing 1 sendok teh. Langsung di gelas kacanya ya, Kak? Atau di tempat Nanti lain? gelas kacanya pakai buat yang udah disaring aja. Nah, Kak. Begini, Kak. 1 sendok full atau secukupnya, Kak? Ya udah segitu aja, nggak apa-apa. Disamakan ya. Ini jadinya dicairkan terlebih dahulu atau bubuk saja, Kak? Dicairkan, ditambah air. Dikit-dikit. 3 sendok.
Tadi airnya 3 sendok saja ya, Kak? Iya, coba dulu 3 sendok. Jangan sampai berbusa ya, Zidan. Bang. Udah tercampur belum? Seperti ini, Kak. Masih ada kristal garam atau deterjen, saya kurang. Atau Ditambahin sepertinya air sudah 1 sendok nggak apa-apa. ditambah 1 kali lagi ya. Ditambah air dikit lagi nggak apa-apa. Kameranya mati, Zidan. Coba dicek dulu. Nggak berbusa kan itu? Enggak, Kak. Seperti ini. Udah tercampur. Iya, Kak. Sudah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Ada udah sedikit. dijadikan satu, nggak apa-apa. Dijadikan satu sama sampel buahnya tadi. Diaduk, Kak. Iya, pelan-pelan aja. Nanti kalau udah tercampur, disaring, masukin ke gelas kaca. Airnya sedikit ya, Kak, jadinya. Sambil ditekan-tekan sedikit nggak apa-apa.
Sekarang tambahin alkohol. Sebentar Kak, alkoholnya belum saya ambil, masih di kulkas. Ya. Alkoholnya berapa banyak ya Kak? 3 sendok makan dulu, 3 sendok dulu. Pelan-pelan ya menaruhnya, dilewatin di pinggir gelas. Ya Kak. Kalau sudah, nanti ditunggu 3-5 menit. Kalau belum ada kelihatan hasilnya, coba ditunggu lagi sampai 10 menit. Kalau sampai 10 menit pun belum ada hasil, berarti percobaannya gagal gitu ya. Buat teman-teman yang lain, boleh langsung percobaan seperti yang sudah dicontohkan Zidan. Terima kasih buat Zidan buat demonstrasi praktikum hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke asisten masing-masing, begitu. Ini hasil punya Zidan ya? Iya Ibu. Ya coba mungkin sambil ditunggu lagi beberapa menit ya, alkohol dinginnya bisa agak ditambah, nggak apa-apa. Misalnya nggak ditambah pun saya kira mulai akan terlihat gitu ya. Teman-teman yang lain bagaimana hasil percobaannya? Mungkin nanti hasilnya bisa dilaporkan ke asisten masing-masing dulu, Bu. Oh iya, baik. Boleh. Silakan. Boleh di stop share screen, Zidan, nggak apa-apa. Kita tutup dulu Meet-nya. Baik, itu untuk acara praktikum hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan setelah ini silahkan mempraktekkan masing-masing. Dan terima kasih Ibu Verniah yang sudah memandu jalannya praktikum hari ini.